Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin penulis putuskan untuk mengakhiri pemakaian oli Elf Moto 4 Pro ya. Jadi bahan oli sebenarnya ya termasuk sama ya dengan oli total yang sebelumnya. Cuma saat itu kan kondisi motor penulis masih sehat ya, lebih sehat lah daripada sekarang. Sekarang motor penulis sudah lebih ekstrim, sudah lebih view delusion, karena bahkan pemakaian 30 km, 30 lah, kurang dari 40 km lah, itu kondisi oli sudah hijau. Harusnya oli ya nggak berubah jadi hijau hanya dengan pemakaian 40 km. Nggak bisa ya klaim ke motor Yamaha, karena penulis pernah dulu klaim kan, wah ini motor nggak apa-apa mas, emang biasanya kayak gitu ya warnanya hijau. Ya maklum lah, dealer gimana caranya biar nggak ada recall. Tapi ya ini kondisi olinya sudah rusak. Menurut penulis kondisinya nggak begitu beda dengan oli total, cuma yang ini oli Elf ini aditifnya entah mengapa mengurangi top speed. Terus dari bahan oli penulis anggap rata-rata lah, karena oli yang bahannya lumayan ya biasanya sampai segini. Kita yang nggak bisa pakai acuan Wastron Techno 15W50 atau Meseran B40 ya, levelnya wis beda. Entah mengapa dua oli itu kok baik gitu sama Meseran SM40 juga. Ya wes lah, nanti penulis ganti pakai green soil mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis drain oli Elf ya. Untuk menggantinya oli Green Soil, oli yang untuk pemakaian motor roda 3 ya, 20W50 diklaim synthetic base, tapi ya ketika penulis uji panggang oli ternyata cepat menguap ya. Jadi kemungkinan bahannya dari bahan oli daur ulang. Ini padahal ada klaim tingkat evaporasi yang rendah ya, tapi dibanding oli lain termasuk cepat menguap. Jadi ya memang pabrikan sekarang ini berani ngeklaim sembarangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Green Soil ya. Ya rasanya kayak kemelidikan banyak, tapi rupanya ini sisa dari oli-oli sebelumnya yang kurang begitu bagus. Sayangnya kedua oli Repsol Smarter, Repsol apa jenenge, yang Moto 4 Plus ya, yang botol hijau, kok kurang begitu tahan ya. Entah yang Repsol Elite penulis belum pernah coba, tapi kalau Repsol yang botol hijau Moto 4 entah kenapa nggak tahan. Ya nggak tahu juga kalau kena palsu.
Entah apakah emang ada oli palsu bungkus lama gitu. Sayangnya sulit untuk membuktikan. Kalau kodenya kalau nggak salah lari ke websitenya Repsol, bolali lah. Yang Repsol starter mengecewakan. Padahal beli di lapak resmi, tapi kok hasilnya ya nggak kayak oli full sintetis. Dan ada bro yang sharing juga, MX-Ter 3 nya kok nggak awet ya, kalah awet dengan oli Mesran E40 ya. Berarti si bro nya ini dapat oli Repsol keluaran baru yang menurut penulis nggak sebagus Repsol MX-R 3 keluaran lama ya. Sayangnya gimana ya, penulis ini jarang-jarang sebut Repsol gitu di judul. Jadi yang lihat video lama soal Repsol MX-R 3, ada beberapa yang beli MX-R 3 padahal dapatnya sudah beda. Padahal Repsol MX-R 3 termasuk sering ya penulis pakai. Kalau nggak salah 3 kali, 2 kali offline, yang satu gambar sepeda motor lagi, satu gambar sepeda motor bebek. Terus beli lagi online sepeda motor lagi, itu kondisi oke. Terus terakhir beli MX-R 3, bungkusnya sudah berubah, gambar motor lagi, nggak enak ya. Jadi 3 kali pertama oke, yang keempatnya nggak oke untuk MX-R 3. Terus coba Repsol Rider, beli di website, bukan di resminya, tapi cari yang murahnya. Terus beli Repsol Smarter, cari yang orinya, kebetulan diskon, tapi ya mengecewakan ya. Jadi sayangnya oli Repsol sekarang nggak rekomendasi. Ya memang sih kemarin bukan pakai Repsol, tapi pakai Elf. Oli Elf-nya sendiri entah mengapa aditifnya kayak terkesan nggak pas gitu ya. Emang aditifnya bisa membantu, tapi nggak betul-betul membantu. Penulis kurang tahu resepnya apa, tapi untuk kecepatan tinggi tidak bikin makin licin. Suara mesin tetap halus, tapi nggak makin licin. Jadi ya apa ya, kayak gitulah. Dan Elf apa ya, Moto 4 Pro ya, itu mengurangi top speed. Jadi baru setelah ditambahi minyak goreng jadi betul-betul licin gitu ya. Licin di berbagai hal. Sebenarnya di pemakaian 70-80 km itu sudah mulai sudah mulai ngerem ya. Jadi kalau lepas gas cepat turun. Oh iya, penulis lupa tunjukkan yang kemarin ya. Harusnya oli Elf kemarin itu kalau dilepas gas cepat turun. Itu artinya aditif anti wear-nya, aditif anti ausnya sudah hilang efeknya. Jadi aditif anti ausnya bikin halus. Aditif aus awal-awal ya. Aditif ausnya bikin halus suara mesin, terus mengurangi top speed, tapi nggak licin. Anehnya seperti itu ya. Jadi suara mesin itu termasuk halus ya. Kemarin juga waktu sudah berakhir di 120 km sebenarnya suara mesin masih cukup lumayan halus, kasarnya merata. Terus penulis sama sekali nggak tambahi aditif oli samping yang untuk yang kemarin itu, cuma tambahin minyak goreng tok, minyak goreng INL. Tambah INL iya makin licin, tapi tetap kan aditif minyak goreng itu nggak bisa menggantikan aditif anti aus karena ya perannya beda-beda. Jadi minyak goreng itu ya bikin licin, bikin halus. Tapi ada kondisi di mana minyak goreng itu tidak membantu, yaitu ketika pada beban berat, pada RPM rendah, pada apa maneh ya. Ya licin-licinnya gas gitu ya. Licin-licinnya minyak goreng itu terasa di kecepatan 40-50.
Nah, kalau aditif anti aus di kecepatan rendah sekali atau di tinggi sekali. Nah, yang kemarin RPM mesin sudah cepat turun, begitu lepas gas langsung ngek gitu ya, kayak kecekek gitu ya. Jadi olinya sudah nggak licin, aditif anti ausnya sudah betul-betul hilang. Tapi suara mesin halus. Ya ini ya repotnya kalau review oli ya, karena tipe aditif anti aus pun itu macam-macam, aditif pelicin pun itu macam-macam, dan resep pabrik beda-beda. Ada yang ZDDP-nya minim, ada yang ZDDP-nya banyak, molinya minim, molinya banyak, boronnya minim, boronnya banyak. Mungkin ada tipe aditif lainnya yang ya kayak grafin gitu ya. Penulis sudah dapat sih kiriman grafin, belum dicoba. Entah nanti penulis mungkin benahi dulu lah. Ini mesin kok suara nih mulai kasar. Ini pemakaian sudah agak lama gini, jadi muncul suara asak-asak yang mungkin dari bagian depan mesin ya. Dari bagian bawah entah mana ya. Kayaknya gara-gara kelamaan pakai oli smarter gitu ya, yang full sintetik tapi nggak layak pakai. Untuk pemakaian sementara oli LF-nya itu kelemahannya di bahan oli sih ya. Aditifnya termasuk minim, aditif pelicin, aditif anti aus ya, sama aditif pelicinnya kurang, tapi entah mengapa suara mesin halus. Jadi walau kondisi lepas gas mesin cepat berhenti, RPM mesin cepat turun, suara mesin masih termasuk halus, asak-asaknya termasuk minim. Cuma ada kasarnya itu dari lain-lain ya, bukan dari asak-asak ya terutama, tapi dari lain-lain. Asak-asaknya lebih merata kayak dari noken as gitu ya. Mungkin itu malah jadi terlalu encer. Jadi mungkin shear stability-nya termasuk kurang juga. Berbeda dengan oli total botol merah ya. Botol apa sih? Yang terakhir itu. Kalau total botol merah itu oke. Bikin tarikan ringan. Walau memang ya karakter bahan olinya hampir sama. Penulis sebut hampir sama walau hasilnya beda karena kemampuan kondisi mesin motor penulis sudah beda kan dari zaman coba oli total. Ini penulis coba kencang sedikit. Feelingnya oli ini licin ya. Feelingnya oli ini nggak menghambat gitu ya. Mulai dari awal berangkat pertama RPM rendahnya itu nggak menghambat. Terus jalan menengah juga terasa licin. Ini habis dipakai kencang juga tetap licin ya. Jadi sepertinya benar bahwa oli ini mungkin cocok untuk kendaraan beban berat karena aditif anti ausnya cukup banyak nih. Sayangnya yang model gitu-gitu harusnya pakai analisa oli ya, tapi maaf kalau harus pakai analisa oli juga kemahalan ya. Analisa partikel saja 100 berapa gitu kan ya, 150 mungkin. Tapi yang jelas ini licin ya. Ini penulis putar balik lagi nanti karena tadi nggak sempat top speed. Jadi kalau bisa nanti pengen tahu top speednya berapa. Tapi kondisi sekarang ini olinya licin, lepas gasnya licin, RPM nggak langsung turun.
Terus waktu digas juga terasa licin. Untuk tarikan penulis maaf ya, lagi agak kacau ya, karena ini bensinnya pakai Pertalite. Walau tadi sempat nyampuri dengan margarin, tapi ya efek terbanyak tentunya ya dari Pertalite-nya ya. Ternyata top speednya kayak kehambat di 108. Jadi mungkin ini bener ya, oli ini termasuk oli yang aditifnya cukup banyak ya, saking banyaknya sehingga mengurangi top speed. Rasanya jadi lebih mirip oli Jaso MB daripada Jaso MA ya, karena biasanya cuma oli Jaso MB aja yang membuat top speed motor penulis turun sampai 108. Unik juga ya, kebanyakan oli Jaso MB kok membuat motor penulis top speednya jadi 108. Kayak kemarin kan penulis cobanya Repsol Smarter yang Jaso MB yang 10W40 ya 108 juga kan ya kalau nggak salah, atau mungkin maksimal 110. Tapi 110 tuh kayaknya setelah dicampuri minyak goreng, jadi pasnya 108 lah. Dan ternyata pakai oli Green Oil itu juga 108 juga top speednya. Ya kayaknya memang beneran ya, Green Oil itu bahan olinya peruntukan olinya cocok kalau untuk kendaraan roda 3 karena ya aditifnya cukup banyak. Cuma mungkin kelemahannya deh dari bahan oli ya, walau di kemasannya ditulisi tahan penguapan, tapi diuji pemanasan kok termasuk yang gampang menguap. Setelah dipakai ngebut, dipakai pelan-pelan, suara mesin termasuk agak asak-asak, tapi kayaknya benar-benar terbantu oleh aditifnya sehingga asak-asaknya minim ya. Jadi aditifnya ini kayaknya benar-benar fokus untuk bikin mesin suaranya halus ya. Tentu lebih halus lagi kalau bahan olinya itu lebih kuat, tapi ini sudah cukup kuat ya. Jadi asak-asaknya gak nemen ya. Iya, ini kalau bicara soal halusnya ya nggak bisa dibilang terlalu halus ya, karena ya ini dari bahan olinya sudah kayaknya udah mulai encer ya, tapi dari licinnya masih tetap licin ya. Kalau untuk getaran mesin masih kerasa. Dari apa mana ya? Ya getaran mesin agak cukup terasa ya. Mungkin karena ini olinya cukup mengurangi tenaga. Ayla yang baru ini kok jelek banget ya. Maaf. Terus oli Green Oil ini kayaknya memang ya cocok ya untuk yang bawa beban-beban berat. Mungkin cocok juga untuk motor bebek atau gojek juga ya. Tapi bukan untuk yang daerah panas. Jadi yang daerahnya panas sekali kayaknya kurang cocok karena olinya bisa jadi encer nih ya. Jadi 20W50 pun kalau olinya cepat jadi encer ya kurang begitu cocok. Jadi beberapa oli yang penulis sebut bahan olinya encer, itu kemungkinan kalau dipakai di daerah yang agak dingin gitu mungkin bisa awet ya. Terutama oli-oli yang kalau dipakai agak lama masih tetap licin, masih tetap nggak ngerem ketika dilepas gas. Jadi oli-oli yang penulis gantinya itu berdasarkan suara asak-asak yang keras dan nggak dibatasi oleh aditif, dan masih dibatasi oleh aditif, itu olinya oli yang cukup bagus mestinya. Jadi oli yang licin dan asak-asaknya terbatasi oleh aditif itu mestinya cukup bagus kalau daerahnya tidak panas sekali.
Ini ya suara sudah mulai muncul asap-asap, tapi masih tetap licin. Nanti lihatlah olinya bisa tahan berapa kilometer di motor ini. Ingat ya, kalau pakai referensi motor penulis ini referensinya ekstrim. Jadi kalau sini 40 km, maka motor lain mungkin 400. Kalau sini 120 km, mungkin motor lain 2000. Kalau bisa 2000 di motor ini bisa 1500. Ya, bisa sampai 5000 lah. Lebih dari 5000. Apa maneh? Ya wes lah, nanti kalau sudah mau sampai kantor penulis sambung lagi. Ya, ini sudah mau sampai kantor ya. Dan yang memang lemah adalah dari bahan olinya sih ya. Jadi ini bahan olinya wajib ya. Ya nggak oli ini aja sih, semua oli kalau dicampurin minyak goreng bakal jadi makin kuat ya. Jadi ini mungkin penulis mau campurin minyak goreng ya, karena dari bahan olinya yang terutama kurang kuat. Kalau yang oli elf kemarin itu harusnya tambahi oli samping juga biar lebih awet, tapi harus kadung. Tapi wis lah, untuk oli ini menurut penulis yang perlu ditambahkan adalah dari minyak gorengnya saja. Terus ini olinya ya kalau misalnya untuk pemakaian jarak-jarak pendek antar barang yang jarak dekat-dekat perumahan gitu mungkin cocok ya ini ya, untuk jalan pelan gitu ya. Nggak begitu cocok untuk jarak jauh atau kalau dipakai kecepatan tinggi. Tapi ya namanya oli roda 3 ya, oli roda 3 itu biasanya untuk RPM rendah mestinya. Kalau orangnya pingin ngirit kan pakainya pasti RPM rendah ya. RPM rendah, bawa beban berat, sepertinya olinya cocoknya itu ya. Ya lagi-lagi ya, bahan olinya kurang bagus. Entah kalau dari sisi harga termasuk enak enggak ya. Soalnya rasanya penulis ingat lebih mahal dari meseran B40. Penulis ngecek harga itu biasanya kalau sudah videonya jadi, maaf ya. Tapi ingat penulis harganya lebih mahal daripada meseran B40. Jadi ya kalau memang benar lebih mahal ya mending meseran B40 saja. Atau kalau misal harganya mendekati 70, mending Fastron 15W50. Apa maneh? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minyak kedelai ya, penulis lupa. Ini minyak kedelai beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis ini mencoba minyak kedelai CCO ya, soya bean oil. Sayangnya nggak disebut omega 3, omega 5 nya berapa, tapi ini kayaknya kandungan asam lemaknya itu kecil ya. Wes, ini 100 ml. Nanti bakal ada uji beku juga ya. Ya wes lah, itu nanti penulis teruskan kalau sudah eksperimen. Ini hasil pakai minyak kedelainya ternyata cukup oke ya. Ini di pemakaian 59 km. Ternyata cukup bikin halus minyak kedelai itu. Shear stability-nya cukup lumayan. Tapi ini merek CCO ya. Penulis nggak jamin kalau merek lain, misalnya merek Sania ya,
Tapi kalau merek CCO, minyak kedelainya, ini penulis coba oke, tapi penulis belum bandingkan dengan minyak sawit ya. Nggak ada penambahan tenaga ya, tapi licinnya ya yang terutama terasa kalau pakai minyak kedelai. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk oli green soilnya rasanya masih bakal terus ya. Penulis ragu-ragu ini. Ya apa green soil terus apa kayaknya? Ya wis lah, kayaknya terus ini ya. Kayaknya bakal mungkin sampai besok lah. Ini untuk sementara suara kasak-kasak masih suara kasak-kasak yang sumbernya dari kekentalan yang kurang kental ya, tapi masih bisa dilindungi oleh aditifnya. RPM mesin juga enggak langsung turun, jadi ya mesinnya termasuk licin, tapi ya suaranya ini untuk setelah oli ini mungkin penulis mau coba sekalian coba oli Lucas ya.